Oke, pada video kali ini kita akan membahas sebuah software ERP atau Enterprise Resource Planner, yaitu Tensor ERP. Tensor ERP adalah sebuah software business management terintegrasi, mulai dari CRM untuk sales dan marketing, kemudian ada Tensor Project untuk project management, ada Tensor HR untuk human resource management, kemudian Tensor Finance untuk accounting dan finance, kemudian Tensor Maintenance untuk perawatan mesin dan juga aset lainnya, Tensor Production untuk manajemen dan juga perencanaan produksi manufaktur, Tensor Inventory untuk warehouse, dan lain-lain. Terdapat beberapa pendukung ya, seperti repository untuk menyimpan data, kemudian ada untuk text editor ada Tensor Docs, dan untuk tabel atau spreadsheet ada Tensor Table, kemudian terakhir ada Tensor Slide untuk presentasi ya. Terdapat juga fitur chat antar departemen atau antar user yang terintegrasi dengan seluruh softwarenya ya, seperti ini. Nah, Tensor ERP ini sendiri adalah solusi berbasis cloud, jadi dapat diakses dari mana saja, dari hardware apa saja ya, baik itu PC, laptop, tab, ataupun handphone. Jadi cukup praktis digunakan jika penggunanya ada di lapangan ya, yang tidak sempat membuka laptop, dapat melakukan pencatatan atau koordinasi melalui mobile. Kita bahas satu persatu modul-modul yang ada di Tensor ERP ini ya. Di pertama ini adalah Tensor CRM untuk marketing dan juga sales ya. Jadi di sini tim Anda dapat memanage berbagai macam prospek atau leads dengan berbagai kontak gitu ya, yang Anda dapat simpan dan Anda dapat komunikasikan dengan tim sales Anda lainnya. Kemudian ada project management. Di sini Anda dapat melakukan manajemen project yang sedang berjalan. Misalkan untuk proses jasa, konsultasi, ataupun mungkin untuk sales ya. Misalkan satu tim menjual satu buah produk, dan di sini Anda bisa melihat siapa yang menghandle-nya dan bagaimana posisinya, apakah masih sebagai potensial atau work in progress dan lain sebagainya. Kemudian ada Tensor HR atau Human Resource. Di sini bisa tentunya yang paling utama untuk melakukan presensi ya. Jadi di sini sudah ada fitur untuk clock in dan clock out menggunakan sistem selfie, dan juga tentunya terdapat fitur GPS juga ya untuk menentukan lokasi dari teman-teman atau mungkin pekerja gitu ya. Kemudian terdapat juga beberapa fitur lain seperti payroll, cuti dan lain sebagainya. Kemudian untuk finance tentunya ini cukup lengkap ya, mulai dari pesanan, kemudian penjualan, kemudian pembuatan dokumen-dokumen seperti quotation, invoice, receipt, surat jalan, sampai ke perpajakan yang sudah disesuaikan dengan aturan pajak di Indonesia, dan juga pembuatan laporan keuangan ya, seperti balance sheet atau mungkin laporan laba rugi untuk kebutuhan-kebutuhan yang umum dilakukan menggunakan laporan keuangan gitu ya. Kemudian ada juga untuk production, ini biasa dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur ya. Di sini teman-teman bisa melihat jadwal pengerjaan menggunakan chart seperti ini ya. Jadi bisa memanage dengan mudah, mengalokasikan material dan juga tenaga kerja dan juga permesinan yang tersedia di workshop. Kemudian ada juga Tensor Inventory ya. Ini untuk manage warehouse. Di situ mungkin ada supply, kemudian ada barang-barang, kemudian ada pengiriman, supplier, dan masih banyak lagi, sehingga teman-teman tidak akan
kesulitan memanage barang-barang yang ada di lebih dari satu gudang misalkan, atau mungkin berkomunikasi dengan bagian purchasing atau penjualan jika barang sudah diambil, atau mungkin dari bagian penerimaan barang gitu ya. Tentunya semuanya terintegrasi, jadi satu data dari satu modul dapat tersambung secara langsung, seamless dengan modul-modul lainnya ya. Misalkan teman-teman di bagian finance mengirim quotation, misalkan nanti di bagian project akan mendapatkan alert bahwa si potential user itu sudah mendapatkan quotation misalkan, atau mungkin pada bagian gudang membutuhkan produk tertentu gitu ya, melakukan order gitu ya untuk pengadaan sebuah barang, nanti tim finance akan diberitahu gitu misalkan secara langsung atau mungkin pada bagian HR gitu ya, melakukan penggajian, nanti akan langsung dinotifikasi ke bagian finance-nya untuk dilakukan pembayaran, dan jika sudah dibayarkan akan langsung terdapat informasi langsung ke bagian HR gitu. Jadi tanpa harus melakukan atau memindahkan data satu persatu dari departemen satu ke departemen lain. Jadi semuanya saling terhubung dengan sangat mudah. Baik, terima kasih, itu dulu untuk video kali ini. Mungkin di video selanjutnya kita akan membahas lebih detail untuk masing-masing produk. Terima kasih sudah menonton.